Baik, kita lanjut ke part 3. Di sini ada soal level mahir nomor 15, yaitu menentukan lama bekerja seseorang berdasarkan jam masuk dan jam keluar dengan asumsi jam hanya 1 sampai dengan 12 si angkanya itu. Dan lama bekerja seorang pegawai kurang dari 12 jam. Contohnya, jam masuknya 8, jam keluarnya 11. Maka lama bekerjanya 3 jam, seperti itu. Kita langsung ke source code-nya. Deklarasikan variabelnya, jam masuk, jam keluar, dan lama bekerja sebagai integer tipe datanya. Kemudian di sini ada perintah masukkan, dan di sini ada percabangannya. Kita mulai dari kondisi pertama. Jika jam masuk lebih kecil dari jam keluar, maka variabel lama bekerja akan bernilai jam keluar dikurangi jam masuk. Tentu saja ya, karena jam keluar kan lebih besar daripada jam masuk, maka jam keluar dikurangi jam masuk akan menjadi nilai dari lama bekerja. Kemudian dicetak lama bekerja sekian jam, seperti itu. Kondisi yang lain yaitu jika jam masuk lebih besar daripada jam keluar, nah variabel lama bekerja akan bernilai 12 ditambah jam keluarnya ditambah dengan 12 dulu, setelah itu baru dikurangi jam masuk. Setelah itu dicetak lama bekerja sekian jam. Dan yang lainnya, perintah yang lainnya, kondisi yang lain itu jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, lama bekerja hanya boleh kurang dari 12 jam, yaitu ketika jam masuk dan jam keluar sama-sama jam 12 itu loh. Kita coba langsung ke eksekusinya. Sebentar, share screen dulu. Ini dia. Jam masuk, tadi itu ada contohnya kan ya. Nah, ini. Misalnya jam 11, terus jam 3. Lama bekerjanya 4 jam. Mantap. Kita langsung ke nomor 16 ya. Soalnya dulu dong. Menentukan biaya parkir berdasarkan nama parkir yang dihitung berdasarkan selisih jam masuk dan jam keluar. Dengan ketentuan seperti soal nomor 1, yaitu angka 1 sampai 12, terus kurang dari 12 jam gitu. Biaya parkir 2 jam pertama 1.500 dan per jam berikutnya 1.000. Contohnya, jam masuk jam 8, jam keluar jam 9. Nama parkirnya 1 jam. Tarif parkir 1.500. Tapi ketika dia jam masuknya jam 8, jam keluar jam 11, nama parkirnya 3 jam. Maka 1.500 2 jam pertama tadi ditambah dengan 1.000 per jam berikutnya. Jadilah 2.500. Seperti itu. Kita lihat contoh soalnya, contoh source code-nya. Deklarasikan variabel-variabelnya, yaitu ini jam masuk, jam keluar, nama parkir, biaya sebagai integer. Kemudian perintah masukannya seperti ini, dan percabangannya seperti ini. Kondisi pertama, jika jam masuk lebih kecil daripada jam keluar, lama parkir sama dengan jam keluar kurangi jam masuk. Setelah terpenuhi, yang kondisi pertama kan masuk ke sini lama parkir. Setelah didapatkan nilai variabel lama parkir, diceklah oleh percabangan ini. Jika lama parkir kurang dari atau sama dengan 2, biayanya 1.500. Artinya jika masih kurang atau sama dengan 2 jam, dia masih 1.500. Bayarnya hanya 1.500. Tapi jika lama parkir sudah lebih dari 2 jam, maka biayanya sama dengan lama parkir dikurangi 2, nilai lama parkirnya dikurangi 2, setelah itu dikalikan 1.000. Barulah ditambahkan 1.500. Seperti itu. Untuk kondisi yang lain sebaliknya, jika jam masuk lebih besar daripada jam keluar, maka lama parkirnya ditambah 12 dulu jam keluarnya, setelah itu baru dikurangi jam masuk. Kemudian sama seperti yang tadi untuk percabangan yang ininya, jika kurang atau sama dengan 2, 1.500, jika lebih, lama parkir kurangi 2 kali 1.000, terus ditambah 1.500. Kemudian dicetak. Untuk contoh eksekusinya seperti ini ya. Nah, misalkan 10, 8 deh. Lama parkir 10 jam,
tarif parkir 9.500. Begitulah. Masuk ke nomor 17. Menghitung lama dalam jam dan menit berdasarkan selisih waktu dalam menit. Kemudian berdasarkan jam mulai, inputannya itu jam mulai, yang mana ada 2 inputan, nilai jamnya dan nilai menitnya. Kemudian jam selesai, nilai jamnya dan nilai menitnya juga. Contohnya, jam mulainya itu untuk nilai jamnya 10, nilai menitnya 30. Sedangkan jam keluar untuk nilai jamnya 12, nilai menitnya 10. Maka lamanya dalam satuan menit yaitu 100 menit. Kemudian untuk lamanya yang dalam bentuk jam dan menit seperti ini, maka ditulisnya 1 jam 40 menit. Kita langsung ke source code-nya. Deklarasikan variabel-variabelnya sebagai integer di sini. Kemudian perintah masukannya seperti ini. Dan di sini ada percabangannya. Kondisi pertama, kita cek dulu menitnya. Jika menit keluarnya lebih besar atau sama dengan menit mulai, maka masuk ke dalam sini. Setelah itu kita cek jam mulai dan jam keluarnya. Setelah dicek menitnya, kita cek jamnya. Jika jam mulai kurang dari atau sama dengan jam keluar, maka total menit akan bernilai jam keluar dikurangi jam mulai dikali 60. Kita akan mengkonvert atau mengkonversi yang nilai jam keluar dikurangi jam mulai ini menjadi satuan menit dikali 60. Setelah itu barulah ditambah nilai dari menit keluar dikurangi menit mulai. Untuk kondisi yang lain, jika jam mulai lebih besar daripada jam keluar, total menitnya 12 ditambah jam keluar dikurangi jam mulai dikali 60, seperti ini. Dan untuk kondisi yang lainnya, untuk kondisi menit yang lain, yaitu jika menit keluar lebih kecil daripada menit mulai, masuk ke sini, ininya sih hampir sama seperti yang ini ya. Jika jam mulainya kurang dari jam keluar, seperti ini, jam keluar jam mulai kali 60, terus tambah menit keluar, tambah menit mulai, jadi dikurangi menit mulai, dan seterusnya. Nah, di sini yang paling penting nih, jam hasil itu sama dengan total menit dibagi 60. Ini yang akan ditampilkan nanti sebagai jamnya, satuan jamnya, dan ini menit hasil sebagai satuan menitnya nanti, yaitu total menit dimoduluskan dengan 60. Kita ingin mendapatkan sisa menitnya. Kemudian dicetak seperti ini. Pertama total menitnya, setelah itu dalam satuan jam hasil dan dalam satuan jam dan menitnya. Kita lihat hasil eksekusinya. Seperti ini ya. Dapat kita lihat. Kita mulai 10, 30. Oke. 1, 40. Oke. Lama waktunya dalam satuan menit itu 190 menit. Sama ya. Lama waktu dalam satuan jam dan menit yaitu 3 jam 10 menit. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 18. Sebuah acara wisata akan menggunakan mobil berkapasitas 7 penumpang per mobilnya. Apabila terjadi kelebihan penumpang, meskipun hanya 1 orang, itu mobil yang digunakan akan ditambah 1. Buat program untuk menghitung jumlah mobil yang diperlukan berdasarkan jumlah peserta yang ikut. Contohnya, jumlahnya 5, mobilnya 1. Karena kapasitasnya 7. Jumlahnya 7, mobilnya 1. Karena kapasitas mobilnya 7. Jika jumlahnya 8, ini lebih 1 orang nih, maka mobil yang dibutuhkan haruslah 2. Begitu pula jika 15, yang dibutuhkan 3. Maka kita lihat di source code-nya, deklarasi, kemudian deklarasi variabel, kemudian perintah masukan, dan disinilah perhitungan untuk jumlah mobilnya. Jumlah mobil sama dengan jumlah peserta dibagi 7 ya. Setelah didapatkan nilai variabel jumlah mobil, kita cek apakah nilai dari jumlah peserta dimoduluskan dengan 7 itu tidak sama dengan 0. Jika iya, cetak jumlah mobil itu sebanyak
nilai variabel jumlah mobil ditambahkan dengan 1. Karena jika jumlah peserta dimoduluskan dengan 7 tidak sama dengan 0, artinya ada sisa berapa orang gitu ya. Nah, otomatis perlu mobil tambahan ditambah 1. Dan sisanya itu nggak mungkin lebih dari 7 lah. Masa sisa lebih dari 7 sih? Sisanya pasti lebih dari 7-nya itu, bukan lebih dari 7. Sisanya itu pasti 1 sampai 6. Nggak mungkin lebih dari 7. Atau 7 sama sekali. Kemudian kondisi yang kedua, jika jumlah peserta dimodulus 7 sama dengan 0 artinya nggak ada sisa, ya sudah, jumlah mobilnya itu adalah nilai dari variabel jumlah mobil. Berikut contoh dari eksekusinya. Nah, ada yang sama 15, 3. Begitulah. Jumlah mobilnya 3, jumlah pesertanya 15. Nomor 19, menentukan N hari yang akan datang, di mana N diinput dengan asumsi sekarang hari Senin. Contohnya nih ya, N hari yang akan datang 0, nama harinya Senin. 1, harinya Selasa, 10 Kamis, Minggu, ya 20 nilainya. Kemudian kita lihat di source code-nya. Di sini ada dua variabel, yang pertama N dan kedua O. N itu sebagai inputan. Ini tipenya integer ya. Kemudian perintah masukannya seperti ini, perintah inputannya seperti ini. Dan di sini ada variabel O yang mana akan bernilai dari variabel inputan dibagi dengan 7. Dimoduluskan dengan 7. Kemudian kita masuk ke percebangannya berdasarkan O-nya, di switch berdasarkan nilai variabel O. Jika nilai variabel O-nya 0, maka print Senin, jika 1 Selasa, 2 Rabu, 3 Kamis, 4 Jumat, 5 Sabtu, 6 Minggu. Kemudian kita lihat contoh eksekusinya ya. Sebentar. Nah, ini dia. Sekarang hari Senin. Masukkan N hari yang akan datang. Kita masukkan 0. Ya hari Senin, karena N hari yang datang 0. Kita contohnya lain. Sebentar. Masukkan 20. Ya Minggu. Karena 20 itu kan kelipatan 7, tapi kurang 1. Senin dikurangi 1, ya Minggu. Seperti itu. Untuk yang 20, soal nomor 20, menentukan kalimat dari bilangan 1 sampai 99 yang diinput. Contoh, bilangan yang diinputnya 8, keluar tulisan kalimatnya 8. Kalau 99 ya 99, seperti itu. Kita masuk ke source code-nya. Di sini kita deklarasikan variabel ABC sebagai integer, dan di sini variabel A sebagai variabel masukannya ya, inputannya. Perintah masukannya seperti ini. Kemudian variabel B akan menampung nilai dari A dibagi 10. Sedangkan C menampung nilai dari A dimodulus dengan 10. Kemudian kita switch berdasarkan nilai B yang pertama. Jika nilai B-nya 1, kemudian kita periksa lagi. Jika nilai C-nya sama dengan 0, jika nilai B-nya sama dengan 1 terpenuhi. Kemudian jika C-nya sama dengan 0 terpenuhi, maka cetak 10. Kemudian jika nilai B-nya 2, cetaknya 20. Seperti itu. Kemudian nah di bawah sini kita switch juga berdasarkan C-nya, nilai C-nya. Jika nilai C-nya 1 dan dia terpenuhi, dia akan mengecek nilai B-nya. Jika nilai B-nya sama dengan 1, maka dia akan mencetak 11. Tapi jika bukan sama dengan 1 nilai B-nya, dia akan mencetak 1. Seperti itu. Ini fungsinya tuh untuk nanti nih. Misalnya 21, 31, kan selain 11, berarti 1 akhirnya tuh ya. 51, 91, seperti itu. Di sini untuk jika C-nya bernilai 2, ya dia akan mencetak 2. Seperti itu, dan seterusnya. Nah, di akhir di sini ada kondisi yang terakhir. Jika B-nya sama dengan 1, dan C-nya lebih dari 1, ini untuk yang angka atau nilai-nilai yang belasan ya. 19 lah, 12 ataupun 17 seperti itu. Di akhirnya dikasih tulisan belas. Langsung kita lihat.
eksekusinya seperti ini. Bentar, mana ini? Nah, sudah tershare kan? Iya. Masukkan bilangan. Yang mana ya? 11. Nah, dia keluar 11. Kita contoh lagi yang lain. Kita contoh yang lainnya 18 ya. Kita coba nih. 18. 18. Yang lain. 99. Kita lihat. 99. Seperti itu. Soal nomor 21. Tulislah algoritma yang membaca sebuah karakter digit. Karakter 0, karakter 1, sampai karakter 9 ya. Lalu mengkonversinya menjadi nilai integer. Nilai 0 sampai nilai 9. Misalnya jika dibaca karakter 5, karakter digit 5, maka nilai konversinya ke integer adalah 5. Buatlah masing-masing algoritma untuk dua keadaan berikut. Yang pertama, karakter digit yang dibaca diasumsikan sudah benar, terletak dalam rentang karakter 0 sampai karakter 9. Yang kedua, karakter yang dibaca mungkin bukan digit karakter 0 ataupun karakter 9 sampai 9. Jika karakter yang dibaca bukan karakter digit, maka konversinya diasumsikan bernilai minus 99. Seperti itu ya. Kita lihat ke contoh source code-nya. Di sini deklarasi variabelnya, variabel X sebagai integer, variabel A sebagai karakter. Kemudian perintah masukannya, disuruh masukkan karakternya, dan di sini percabangannya. Jika A bernilai lebih dari atau sama dengan 48, nah, loh, di sini karakter, tapi kenapa jadi 48? Ini kan bukannya angka integer ya. Di sini kita berpatokan kepada nilai ASCII, kode ASCII dari char A. Coba cari internet ya. Jadi A itu kode ASCII-nya adalah inputan A itu kalau 0 ya, kalau karakter yang diinputnya itu 0, kode ASCII-nya itu 48. Sedangkan kalau kode ASCII untuk inputan karakter digit 9 itu 57. Jadi kita memberi rentang jika A-nya bernilai lebih dari atau sama dengan 48 dan kurang dari atau sama dengan 57, dia akan masuk ke sini. Yang mana nilai variabel X nantinya itu akan bernilai A dikurangi 48. Kemudian dicetaklah nilai tersebut. Nah, jika inputannya bukan angka ya, bukan digit, bukan karakter digit, menaikkan karakter huruf misalnya A, B, atau C, atau X, atau Z, inputannya itu ya, dia akan mencetak hasilnya merupakan X sama dengan minus 99, seperti itu. Kita langsung lihat contoh eksekusinya. Ini dia. Ikutin contoh dulu ya, 5. Dia keluarnya 5. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Sekarang kita coba inputnya karakter huruf. Misalnya Y. Nah, dia keluarnya minus 99 karena dia bukan karakter digit. Si karakter Y itu karakter huruf. Untuk soal yang nomor 22 sekarang. Tuliskan algoritma yang membaca. Yang pertama, bilangan bulat positif dalam rentang 1 sampai dengan 10, lalu dikonversi ke dalam angka Romawi. Yang kedua, pengembangan algoritma di atas. Dikembangkan algoritma yang di atas itu yang pertama, sehingga dapat mengkonversi bilangan bulat positif ke dalam angka Romawi ya. Sekarang kita coba source code-nya kita lihat. Nah, di sini tipe data untuk variabel A itu integer. Kemudian perintah masukannya seperti ini. Dan kita akan langsung ke tadi itu apa? Percabangan, proses percabangannya. Di sini kondisi pertama, jika A lebih daripada 0, jika lebih dari 0 dan A kurang dari atau sama dengan 1000, ini tuh yang A dan B digabung ya. Untuk yang A-nya sendiri itu ada di bagian bawah pengecekannya itu. Tapi ini karena udah digabung dan udah lengkap, jadi kita mulai dari sini dulu periksanya. Jika A lebih daripada 0 dan A kurang dari atau sama dengan 1000, masuk ke sini. Dicek lagi. Jika A sama dengan 1000, cetak M. Setelah dicetak M, dia akan dikurangi 1000 nilai A-nya.
Nah, tapi jika ini tidak terpenuhi, A-nya bukan 1000, dia ke bawah, terus jika A-nya bukan 900, dia ke bawah lagi, cek lagi. Jika bukan 500, ke bawah lagi, seterusnya sampai ke bawah sini. Yang terakhir, jika A lebih dari atau sama dengan 1, maka dia akan mencetak I, dan A akan dikurangi 1 nilainya. Seperti itu. Langsung lihat ke contohnya. Yang pertama, sudah ter-share kan? Iya. Yang pertama, kita masukkan tentang 1 sampai 10. 9 deh, favorit. Angka dalam ruang buminya IX 9, seperti itu. Sedangkan untuk yang lain ya, sebentar mana? Untuk misalnya kita pengen 200, nah kita coba isinya 213. Nah, keluarlah angka lebih seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sekian. Sebentar, kita stop share dulu. Nah, sekian pembahasan untuk soal algoritma, mata kuliah algoritma dan pemrograman, materi percabangan. Semoga bermanfaat, dan maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Terima kasih.